Ini adalah kisah detektif bernama Walker yang terjun di dunia gelap dan dia menyesalinya. Ini dia ceritanya. Di malam kota yang indah, polisi mengejar truk tronton bermuatan kokain. Para polisi menyuruh truk itu untuk berhenti, namun mereka tak ada yang mendengarkan dan malah ngegas lebih cepat. Namun saat terpojok, para awak truk itu melemparkan kulkas ke arah mobil polisi yang sedang mengejar. Akhirnya truk itu tidak dapat dikejar oleh para polisi. Rekan polisi yang datang syok saat melihat temannya kejang-kejang dan cepat menelepon pihak medis yang ada. Di tempat lain, Walker sedang membeli mainan untuk anaknya yang sedang merayakan hari Natal. Tapi istrinya menolaknya karena Walker menghilang dan berubah sejak 6 bulan yang lalu. Di tempat lain, Mia dan rekan-rekannya berada di sebuah mobil. Mereka menunggu para bos mafia yang sedang menyewa mereka. Saat para mafia terlihat, Charlie dan Mia turun dari mobil itu menuju ke tempat orang yang menyuruhnya, sembari membawa tas berisi kokain yang selama ini mereka tidak disadari. Mia dan Charlie diantar ke ruang bos berada. Rekan Mia yang berada di seberang jalan melihat ada mobil berada di tempat Mia dan Charlie berada. Si Cing, orang tua berdasi itu, mendapatkan pesan agar cepat pergi dari tempat itu. Orang yang mengirim pesan ke Pak Cing adalah orang bertopeng hoki yang berada di mobil itu. Pak Cing yang mendapatkan pesan itu langsung pergi. Kemudian Mia ditelepon oleh temannya untuk cepat kabur dari tempat itu karena ada orang mencurigakan yang sedang membawa senjata. Tak lama kemudian penjaga pintu itu ditembaki dan semua orang yang berada di situ terbantai. Walker yang sedang mengemudi dengan rekannya mendapatkan panggilan tugas, yaitu penembakan massal yang dilakukan oleh topeng hoki tadi. Polisi yang sedang investigasi di TKP menduga tersangka kabur naik tangga melewati restoran dan masuk ke mobil lalu kabur. Orang yang berada di sana tampaknya terbunuh semua, termasuk bos di tempat itu yang bernama Sui. Walker membayangkan bagaimana para korban terbunuh oleh pelaku. Tiba-tiba Walker dikabari oleh atasannya bahwa Cortez terluka akibat pengejaran yang dilakukannya. Alice, rekan Walker, menemukan bukti pecahan topeng hoki yang dikenakan pelaku. Para pelaku terekam CCTV sedang melarikan diri di restoran. Wajah pelaku sangat jelas, namun Walker tidak mengetahuinya siapa itu ketika dia ditanya oleh Alice. Walker menduga pelaku menembak dengan senjata berkecepatan tinggi sehingga para korban tidak sempat melawan sedikit pun. Dan dia menduga juga wanita dan pria yang terekam CCTV itu tidak memegang senjata apapun. Polisi lain menemukan bercak darah yang diseret ke atas tangga lalu menghilang. Walker menduga orang itu pasti si penjaga pintu di tempat itu. Lalu Walker pergi dari tempat itu menemui Pak Wali Kota. Dia memberitahu bahwa dia dari TKP pembunuhan dan melihat Charlie melalui CCTV. Tetapi Pak Wali Kota kekeh bahwa anaknya bukanlah pembunuh. Tapi di sini Charlie terus terang kalau Charlie ini terlibat dengan geng mafia dan akan sulit membereskannya. Pak Wali Kota itu meminta Walker menyelamatkan putranya. Dengan terpaksa Walker mengiyakan karena Pak Tua itu memegang aib Walker selama ini. Keesokan harinya, geng mafia orang tua dari Sui yang terbunuh datang ke sebuah tempat peristirahatan terakhir Sui, lalu menemui adiknya. Saat berhadapan dengan adiknya, dia langsung mengambil pistol, menembakkan ke anak buahnya, dan menanyakan siapa yang membunuh anaknya. Di tempat lain, Walker menghajar seseorang untuk menemui penjaga pintu di tempat TKP yang terjadi pembunuhan. Walker langsung menginterogasinya dan menanyakan apakah kenal dengan Charlie. Dan penjaga pintu itu mengatakan dia melewati Sui saat 3 iblis datang memburu tempat itu. Walker kini menjenguk temannya yang bernama Cortez. Dia terluka karena tertimpa kulkas saat pengejaran truk kokain. Istrinya mengatakan Cortez mengigau tentang Walker dan Vincent yang terjerat masalah penggelapan narkoba yang mengharuskan mereka membunuh polisi baik. Walker menjawab bahwa Cortez tidak terlibat dalam kejadian itu. Di tempat lain, Mia dan Charlie berada di tempat paman Mia. Pamannya terheran-heran mereka berdua seharian masuk berita. Pamannya yang melihat berita itu akan membuatkan paspor untuk Mia dan Charlie agar kabur dari tempat ini. Kemudian Mia dan Charlie pergi dari tempat itu.
Di kepolisian, Walker ditarik dari kasus itu karena Walker tahu siapa sebenarnya Charlie ini, tetapi dia tidak memberitahu rekannya. Rekannya yang marah, tetapi dia masih memberikan info kalau Mia bekerja di gudang rongsok milik Raul Vaquez. Di tengah kota yang macet, geng mafia dari orang tua Sui mengincar orang tua Charlie. Semua pengawal dibunuh kecuali ayah Charlie. Bos mafia itu menelepon ayah Charlie untuk memberitahu bahwa saat ini putranya akan jadi sasaran. Kini ayah Charlie dibawa oleh para mafia itu. Saat ini Walker menemui paman Mia. Paman Mia yang melihat Walker takut melarikan diri ke rumahnya. Walker langsung mengejar dan saat terpojok, Walker mengambil HP pamannya. Dia bilang akan menyelamatkan Mia dengan syarat dia tidak membocorkannya ke siapa-siapa. Namun saat ada polisi, Walker teriak dan pura-pura akan menembak paman itu. Lalu Walker pergi dari tempat itu. Malamnya, Walker menemui Mia lewat HP pamannya di tempat klub malam. Tetapi saat melihat Walker, Mia terlihat ketakutan sampai Walker menjelaskan semuanya. Di saat Walker menjelaskan, Mia melihat Vincent, Hayes, dan Jimmy datang ke tempat itu. Mia memberitahu Walker bahwa orang yang membunuh Sui adalah mereka. Mereka bertiga mendekat ke Walker dan Mia. Vincent menyuruh Walker memberikan Mia kepadanya. Namun saat itu juga para mafia suruhan orang tua Sui juga berada di tempat itu. Lalu perkelahian tiga kubu terjadi antara mafia versus geng Vincent versus geng Walker. Awalnya Vincent terpojokkan, namun bantuan dari temannya datang. Para anak buah mafia terus berdatangan ke tempat itu, tetapi Walker menghalangi jalan mereka dan menghajar persatu. Aksi Mia juga tak kalah keren. Ia mengajar habis-habisan musuhnya dengan pisau yang ia dapat. Charlie, paman Mia, dan temannya memanggil Mia untuk cepat kabur dari sana. Walker menembak musuh untuk memberi jalan kabur Mia. Saat mereka akan memasuki pintu, para musuhnya menembaki ke arah mereka. Lalu Walker mematahkan tangan Charlie agar tidak menembak musuh dan cepat masuk ke pintu dalam. Tiba-tiba polisi berada di sana menyuruh Walker dan kawan-kawan untuk menjatuhkan senjata. Tetapi dari belakang polisi itu juga terdapat mafia yang menembaki mereka dan polisi itu. Saat terpojok, paman Mia mengorbankan dirinya menghalau pintu dan para mafia menembak habis-habisan paman Mia. Walker, Charlie, dan Mia berhasil masuki pintu mobil, tetapi para geng mafia menembaki mobil itu. Dan untungnya mereka selamat dan bisa kabur dari sana. Saat semuanya sudah terjadi, polisi baru datang ke tempat itu. Kemudian Walker menelpon Ailey, memberitahu bahwa Vincent dan kawan-kawan terlibat dalam peristiwa itu sebagai pelaku penembak markasui, dan cepat menyuruh Ailey untuk datang ke rumah sakit Cortez menginap. Tak lama Vincent menelepon Ching, adik ortu yang berada di rumah sakit tempat menginap Cortez. Vincent memberitahu bahwa dia gagal lagi menangkap Mia dan Charlie, tetapi dia akan memberikan kokain yang sudah ia tangani. Namun Ching menolaknya. Ailey sekarang sudah sampai di RS. Dia melihat ke arah CCTV dan fokus ke orang berpakaian jas hitam putih menggunakan pistol, lalu menyuruh pihak rumah sakit untuk memanggil satpam sekarang juga. Saat mengetahui alarm berbunyi, Ching langsung menghabisi satpam itu, lalu menembak Cortez yang sedang terbaring. Istri Cortez mengetahui hal itu. Kemudian saat Ailis datang, Ching menyergap istri Cortez dan mendorongnya ke depan, lalu menembak sampai mati. Pengejaran dan tembakan terjadi begitu sengit, sampai pada akhirnya Ching tertangkap dan dibawa oleh Ailey menuju suatu tempat. Walker, Mia, Charlie sekarang sudah berada di rumah Walker. Lalu dia langsung bergegas menelepon Lawrence. Tetapi telepon itu diangkat oleh orang tua Sui. Walker memberitahu semua kondisi saat ini dan lokasinya. Tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa yang mengangkat itu bukanlah Lawrence, ayah Charlie. Ailey kini datang ke tempat istri Walker untuk bertanya lokasi rumah Walker saat ini berada di mana, karena dia menelepon Walker dan Walker tidak mengangkatnya sama sekali. Lalu istrinya memberikan tahu detail lokasi saat ini Walker ada di mana. Di tengah perjalanan, Lawrence bercerita ke Ibu Sui bahwa Lawrence tidak berbicara sekalipun dengan Charlie setelah kematian ibunya.
Ibu Sui bercerita bahwa dia juga akan melakukan apapun untuk melindungi Sui. Lauren pasti akan melakukan hal yang sama, ucap orang tua Sui. Di tempat lain, Vincent bertemu dengan Ching, adik orang tua Sui, di mana Ailey lah yang merencanakan pertemuan ini untuk menjebak Vincent dan Jake. Para mafia kini datang ke rumah Walker. Mereka menembaki rumah Walker, tetapi kombinasi geng Walker apik sehingga musuh yang maju akan langsung dihabisi. Karena musuh yang datang makin banyak, geng Walker kini kesusahan, sampai musuh ada yang lewat dari bawah tanah untuk menghalau mereka. Yang pada akhirnya kini Mia dan Charlie tertangkap dan diseret keluar rumah. Saat Walker bertarung, anak buah terbaik mafia kini datang menerjang Walker. Karena efek lelah, Walker seperti terpojokkan, sedangkan musuh mendarat terus-menerus ke Walker. Walker dibanting tertimpa barang-barang. Saat musuh mendekat, Walker menembakkan sesuatu ke wanita itu, sampai wanita itu tidak bisa bergerak lagi. Ayah Charlie sampai di tempat itu dan keluar dari mobil. Dia melihat Charlie yang sedang tersungkur. Orang tua Sui memberi ayah Charlie pistol untuk membunuh Charlie sendiri, tetapi ayahnya terlihat ragu, dan Charlie memohon jangan menembak Mia. Biar aku saja, ucap Charlie. Dari belakang, Ailey rekan Walker datang membawa geng Vincent dan adik bos mafia itu. Dia menyuruh para mafia membuang senjatanya. Dia memberitahu bahwa bukanlah Charlie yang membunuh anaknya, tapi adik kandungnya sendiri, yaitu Ching. Pengkhianatan itu karena sang adik yang seharusnya menjadi pemimpin, tapi kakaknya menunjuk orang lain untuk memimpin. Saat suasana memanas, rekan Vincent memberontak ke Ailey dan menembak anak buah mafia itu. Rekan Vincent menembak Charlie, tetapi ayah Charlie langsung meloncat melindungi Charlie. Walker yang melihat itu langsung menembak rekan Vincent, tetapi dia tidak mengenainya. Kini Vincent merebut tembak dari anak buah para mafia itu dan langsung menembakinya. Sebelum mati, anak buah mafia itu mengoper senjata ke adik kandung mafia itu, lalu menembak ke kakaknya sampai mati. Ching mengambil senjata dan menembak Vincent, tetapi Vincent masih selamat. Lalu Vincent menembak balik Ching itu sampai dia tidak bisa apa-apa. Ayah Charlie yang masih hidup mengucapkan perpisahan terakhirnya ke Charlie agar tetap menjaga Mia sepenuh hatinya. Rekan Vincent dan Ailey saling menembak satu sama lain. Penembakan itu terlihat sangat sengit. Namun pada akhirnya Ailey berhasil menembak tangan rekan Vincent. Charlie yang berada di belakang menembaki rekan Vincent sampai pelurunya habis. Balas dendam Charlie tersampaikan karena dialah yang membunuh ayahnya. Vincent kabur dari tempat itu. Walker yang melihat langsung mengejarnya di sisa-sisa tenaga yang telah ia keluarkan sebelumnya. Saat Vincent menaiki kereta, Walker menembak tangan Vincent yang membuatnya jatuh tertinggal kereta. Walker memperingatkan Vincent untuk bertaubat dan tidak memegang senjatanya. Namun Vincent tetap menembak Walker, tetapi pelurunya habis. Akhirnya Walker menembaki Vincent sampai mati. Di akhir cerita, Walker meminta tolong agar Ailey menangkap dirinya sendiri, karena Ailey lah polisi bersih yang ia temui. Di cerita Havoc ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa orang tua akan melakukan apapun demi anaknya.